Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lailatul Ismiyah, Nadia Zulfa Laila, saya sendiri Yohendra dan Yuli Sarmila. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang inventory tugas perkembangan atau ITP. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari asesmen pendidikan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar. Inventory tugas perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Tingkat perkembangan ITP terdiri atas 7 tingkatan. Yang pertama, tingkatan inklusif, tingkatan perlindungan, tingkatan konformistik, tingkatan sadar diri, tahap seksama, tingkat individualistik, dan tahap otonomi. Yang kedua, terdapat 10 aspek yang diukur untuk SD dan SMP, sementara untuk SMU dan perguruan tinggi ada 11 aspek, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketiga, ada angket ITP. Memiliki karakteristik yang khas, yaitu yang pertama, ITP berbentuk angket terdiri dari kumpulan pernyataan di mana setiap nomor terdiri dari 4 butir pertanyaan yang mengukur satu sub aspek. Yang kedua, tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. Yang ketiga, besar skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan siswa. Kelebihan dan kekurangan ITP. Yang pertama, kelebihan. Melalui skor hasil ITP, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. Yang kedua, alasan asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan program BK berbasis perkembangan individu. Pengelolaan hasil ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengolahan ATP berbasis komputer. Dan keterbatasan ITP itu ada 3 juga. Yang pertama, belum dapat digunakan sebagai alat seleksi. Yang kedua, ada skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. Yang ketiga, penggunaan ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan dan perguruan tinggi telah diuji secara empirik. Yang keempat, ada peran dan fungsi konselor. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, melakukan pengolahan data kuantitatif, yang keempat, melakukan tindakan lanjut hari hasil asesmen dengan membuat program layanan BK. Yang kelima, ada langkah pengadministrasian. Yang pertama, pada pertemuan awal, konselor memberi verbal setting. Kedua, kepada siswa dibagikan buku inventory. Ketiga, siswa diminta mengisi identitas. 4, konselor membacakan petunjuk pengerjaan. 5, tanya jawab. 6, waktu pengerjaan secukupnya. Dan yang ketujuh, selesai mengerjakan lembar jawaban dan buku inventor dikumpulkan. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis penskoran dan pengolahan. Pertama, setelah melaksanakan asesmen selesai, konselor mengelompokkan lembar jawaban sesuai tingkat sekolah, menghitung tingkat konsistensi jawaban, menghitung skor setiap aspek perkembangan, menghitung rata-rata skor aspek setiap siswa, membuat grafis individual dan grafik kelompok, interpretasi hasil skor dan grafik. Yang terakhir, ada perangkat untuk proses pengolahan hasil ITP. Yang pertama, tabel konsistensi, kedua, tabel kunci jawaban, ketiga, tabel skor dan tingkat perkembangan ITP. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami minta ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.